Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi syariah, pernahkah kamu berpikir mengapa perbankan syariah bisa berkembang begitu pesat di Indonesia? Apakah hanya karena nasabahnya banyak atau ada kekuatan besar di baliknya? Nah, jawabannya itu karena ada ekosistem lembaga dan industri pendukung yang bekerja bersama menjaga keadilan, kepercayaan, dan keberkahan ekonomi umat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam siapa saja lembaga tersebut, bagaimana perannya, dan mengapa mereka menjadi pilar penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi secara umum ekosistem perbankan syariah ini dapat diibaratkan seperti sebuah sistem kehidupan. Ada banyak unsur yang saling berinteraksi, misalnya kayak regulator, pengawas, lembaga riset, industri teknologi, lembaga sosial, hingga masyarakat sebagai pengguna. Semua berperan membentuk sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan transparansi. Dan komponen utama ekosistemnya yaitu ada regulator dan pengawas yang seperti Bank Indonesia, OJK, dan DSN MUI. Yang kedua ada lembaga pinjaman dan koordinasi nasional seperti LPS dan KNEKS. Yang ketiga ada lembaga pendidikan dan sertifikasi yaitu penghasil SDM atau sumber daya manusia unggul di bidang keuangan syariah. Yang keempat ada industri teknologi seperti vintage, IT, digital banking yang menjadi penggerak inovasi dan efisiensinya. Yang kelima ada lembaga sosial Islam atau JISWAS yang berarti memperkuat fungsi sosial perbankan. Dan yang keenam ada asosiasi dan jaringan profesi yang berarti memperkuat sinergi antar pelaku industri. Nah, jadi tanpa kolaborasi sistem ini akan timpang. Kayak bank syariah mungkin bisa berjalan tapi tidak akan mampu berlari. Maka mari kita bahas satu persatu peran lembaga yang menopang kekuatannya. Nah, masuk di peran regulator dan lembaga pengawasnya, yang dimana pertama ada Bank Indonesia atau BI. BI ini mengatur kebijakan moneter syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS yang menyediakan instrumen likuiditas sesuai dengan prinsip syariah dengan mengatur sistem pembayaran syariah dan mendorong digitalisasi atau KRIS syariah dan BI Fast syariah. Kemudian mengembangkan edukasi dan riset ekonomi syariah nasional. Jadi Bank Indonesia bukan hanya untuk penjaga stabilitas nilai rupiah aja, tapi juga penjaga kestabilan sistem keuangan syariah. Dan melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran halal, BI memastikan bahwa ekonomi Islam bisa berjalan berdampingan dengan sistem nasional. Berikut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, OJK ini mengatur dan mengawasi bank serta lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, multifinance, dan vintage. Jadi, ini menetapkan regulasi kelembagaan, produk, dan tata kelola perbankan syariah serta melindungi konsumen dan menjaga transparansi dan mendorong transformasi digital keuangan syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa OJK ini memastikan agar setiap kegiatan usaha berjalan sesuai syariah dan tetap efisien. Ia adalah pengawal stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Dan yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang dimana DSN MUI ini menetapkan fatwa-fatwa syariah tentang produk dan akad keuangan yang menjadi rujukan utama dalam inovasi produk perbankan syariah. Jadi ini membina Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap lembaga, yang dimana menjadi jembatan antara prinsip agama dan praktik keuangan modern. Bisa disimpulkan bahwa DSN MUI ini adalah penjaga kemurnian prinsip Islam dalam dunia keuangan. Melalui fatwanya, setiap akad dari mudharabah hingga murabahah dipastikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada lembaga penjamin dan koordinasi keuangan syariah. Jadi lembaga penjamin simpanan atau LPS
yang yaitu menjamin simpanan nasabah bank syariah hingga batas tertentu yang meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Ini berperan dalam resolusi dan penyehatan bank syariah yang bermasalah. Bisa dibilang LPS ini menjadi pelindung kepercayaan nasabah karena dengan adanya penjaminan masyarakat tidak ragu lagi untuk menabung di bank syariah karena dananya tetap aman. Selanjutnya ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, yang dimana lembaga strategis di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia yang mengintegrasikan kebijakan nasional terkait ekonomi dan keuangan syariah. Jadi fokus pada 4 bidangnya, yaitu yang pertama ada pengembangan industri halal, yang kedua ada keuangan syariah, yang ketiga ada dana sosial syariah, dan yang keempat ada usaha dan bisnis syariah. Jadi menginisiasi sinergi antar kementerian, OJK, BI, dan MUI. Jadi KNEKS adalah otak strategis pengembangan ekonomi syariah nasional yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi, pendidikan, dan industri halal berjalan di satu arah. Selanjutnya ada lembaga pendidikan, riset, dan sertifikasi SDM syariah. Jadi yang pertama perguruan tinggi dan lembaga riset, yang dimana Universitas Islam Negeri, Universitas Indonesia, IPB, dan lainnya memiliki program studi keuangan syariah. Ini mendorong penelitian dan inovasi produk berbasis akad syariah yang menyediakan laboratorium keuangan syariah dan pusat inkubasi halal. Yang kedua ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP, yang dimana bekerja sama dengan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini menyediakan sertifikasi bagi profesi di bidang perbankan syariah seperti analis pembiayaan, manajer risiko syariah, dan auditor syariah. Jadi, SDM adalah kunci utama keberhasilan tanpa pegawai bank syariah yang paham akad, produk, dan etika Islam. Industri ini tidak akan punya identitas yang kuat. Selanjutnya, industri teknologi dan infrastruktur keuangan. Jadi yang pertama peran vintage syariah, yang dimana menyediakan pembiayaan peer-to-peer atau berbasis akad halal, yang mengelola zakat dan wakaf digital, dan menyediakan platform e-commerce halal dan dompet digital syariah. Dan transformasi digital bank syariah, yang dimana aplikasi mobile banking syariah, kris syariah, dan e-deposit halal. Jadi, inovasi digital ini mempercepat inklusi keuangan syariah. Kini menyalurkan zakat, berinvestasi halal, atau membuka tabungan mudharabah bisa dilakukan dalam hitungan detik. Dan lembaga sosial Islam, yang dimana zakat, wakaf, BMT. Jadi lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini mengelola dana sosial umat untuk pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana produktif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang kedua ada sinergi dengan bank syariah. Jadi sinergi dengan bank syariah ini adalah wakaf uang yang dikelola secara produktif melalui pembiayaan mikro, dan zakat disalurkan ke UMKM binaan bank syariah, serta kolaborasi dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil untuk pembiayaan mikro rakyat. Jadi, zakat dan wakaf ini bukan hanya amal ibadah, tapi juga instrumen ekonomi di tangan lembaga yang profesional. Dana sosial umat dapat menjadi bahan bakar utama ekonomi rakyat. Dan selanjutnya asosiasi dan kolaborasi industri. Jadi lembaga utamanya ada ASBISINDO, yaitu Asosiasi Bank Syariah Indonesia, yang dimana terdapat 3, yaitu Asosiasi Vintage Syariah Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi bisa dibilang asosiasi ini berperan untuk memperkuat komunikasi antar lembaga. Mereka menjadi wadah kolaborasi, pelatihan, dan advokasi kebijakan untuk mempercepat perkembangan ekonomi Islam. Dan selanjutnya tantangan dan arah pengembangan ke depan. Jadi tantangannya yaitu adalah literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Jadi baru sekitar 9% dari total penduduk, dan kurangnya inovasi produk dan pemahaman masyarakat, yang dimana tantangan digitalisasi dan SDM-nya ini profesional.
Dan arah pengembangannya itu penguatan kolaborasi antar lembaga, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat modern, dukungan penuh dari pemerintah dan dunia pendidikan, dan penguatan ekonomi halal sebagai ekosistem besar keuangan syariah. Jadi, masa depan perbankan syariah tidak hanya berbicara tentang tanpa bunga, tapi tentang sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan membawa kesejahteraan untuk semua. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit lagi tentang konsep dan tujuan utamanya. Jadi, tujuan utama BMT dan Koperasi Syariah adalah mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah dengan menekankan pada pemerataan kesejahteraan bukan hanya untuk keuntungan individu saja, dan pemberdayaan bukan ketergantungan, keadilan bukan eksploitasi. Jadi mereka ini mengajarkan bahwa dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan semata mencari keuntungan saja, tapi juga ibadah, membantu sesama, dan menumbuhkan perekonomian yang beretika. Nah, BMT ini menggunakan dua fungsi utama, yaitu Baitul Ma'al atau rumah harta sosial. Bagian ini berperan menghimpun dan menyalurkan dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswas. Dana ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti kaum duafa atau fakir miskin, yatim piatu, bantuan pendidikan dan kesehatan, dan modal usaha mikro bagi masyarakat prasejahtera. Jadi dengan cara ini, fungsi sosial BMT membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara nyata. Nah, Baitul Tanwil ini atau rumah pengembangan usaha, bagian ini berfungsi pada kegiatan bisnis produktif dan pembiayaan syariah melalui akad-akad seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli, musyarakah atau kerjasama modal, atau ijarah atau sewa. Jadi, BMT menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya. Misalnya, seorang pedagang sayur meminjam modal untuk memperbesar usahanya. Jadi, BMT ini tidak memberikan pinjaman berbunga, tetapi menggunakan akad bagi hasil atau jual beli sehingga tidak ada unsur riba. Dan jika usahanya untung, kedua pihak tersebut berbagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Tetapi jika rugi, maka BMT ikut menanggung risiko secara adil. Dan selanjutnya ada lembaga asuransi takaful, yaitu asuransi syariah atau takaful, juga termasuk lembaga pendukung perbankan syariah. Jadi bedanya dengan asuransi konvensional yaitu sistem takaful berbasis tolong-menolong atau ta'awun, bukan spekulasi. Jadi dana yang terkumpul dikelola bersama untuk saling melindungi, bukan untuk mencari profit sepihak. Jadi ini penting karena asuransi takaful bisa bekerja sama dengan bank syariah dalam bentuk produk ban takaful, di mana nasabah bank otomatis mendapat perlindungan takaful saat mengambil pembiayaan tertentu. Nah, jadi dalam sistem takaful ini setiap peserta berperan sebagai penyumbang sekaligus penerima manfaat. Mereka menyetorkan dana ke dalam tabaru atau dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta. Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional yang dimana memindahkan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Nah, dalam takaful ini risiko ditanggung bersama secara kolektif dan semangat solidaritas yang sejalan dengan ajaran Islam. Dana peserta kemudian dikelola oleh perusahaan takaful menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil atau wakalah bil ujrah atau akad perwakilan dengan imbalan jasa, yang dimana keuntungannya yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi secara adil antara peserta dan pengelola sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Jadi asuransi takaful ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi peserta dari risiko finansial akibat musibah, membangun kepedulian sosial karena peserta saling membantu dan menanggung beban bersama, mendorong terciptanya keuangan yang etis tanpa riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi.
Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga oleh lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan perusahaan takaful, seperti dalam produk pembiayaan rumah atau kendaraan berbasis syariah. Dan selanjutnya lembaga investasi dan pasar modal syariah, yang dimana pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten melalui mekanisme yang sesuai prinsip syariah. Jadi seluruh kegiatan di pasar ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang sering mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi tinggi. Pasar modal syariah menekankan pada transparansi, keadilan, dan investasi pada sektor yang halal. Artinya, perusahaan yang tergabung dalam indeks syariah tidak boleh menjalankan usaha yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, riba, rokok, atau pornografi. Selanjutnya, instrumen-instrumen pasar modal syariah, yang dimana ada sukuk atau obligasi syariah. Jadi, sukuk adalah surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan terhadap suatu aset atau proyek, yang dimana investor yang membeli sukuk berarti ikut memiliki sebagian proyek tersebut dan berhak atas bagi hasil keuntungannya, bukan bunga tetap. Contohnya kayak sukuk diterbitkan untuk membiayai pembangunan jalan tol, rumah sakit, atau pembangkit listrik yang halal. Jadi saham syariah ini menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip Islam. Dan investor berhak memperoleh dividen atau bagi hasil keuntungan, bukan bunga. Dan perusahaan yang termasuk dalam daftar indeks saham syariah Indonesia atau ISSI atau Jakarta Islamic Index atau JII telah diseleksi agar bebas dari unsur haram. Jadi, masa depan perbankan syariah tidak hanya berbicara tentang tanpa bunga, tapi tentang sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan membawa kesejahteraan untuk semua. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit lagi tentang konsep dan tujuan utamanya. Jadi, tujuan utama BMT dan Koperasi Syariah adalah mengembangkan ekonomi umat berbasis syariah dan lembaga sosial keuangan Islam atau zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi, mereka membantu menyalurkan dana umat ke sektor produktif. Misalnya, dana zakat bisa digunakan untuk modal usaha mikro, sementara dana wakaf uang bisa digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolah Islam. Jadi, sinergi antara bank syariah dan lembaga sosial ini memperkuat keuangan inklusif berbasis syariah yang dimana tujuan akhirnya bukan hanya profit tapi juga pemerataan kesejahteraan. Di sini saya mau menambahkan sedikit mengenai tantangan dan solusi ke depannya. Jadi tantangan utama dalam pengembangan lembaga dan industri pendukung perbankan syariah antara lain kurangnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia ahli ekonomi Islam, kurangnya sinergi antar lembaga, persaingan dengan bank konvensional, dan tantangan teknologi serta keamanan data. Jadi untuk mengatasinya dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan kampanye literasi digital dan syariah agar masyarakat memahami manfaat bank syariah. Dan yang terakhir ada investasi berkelanjutan di bidang teknologi dan inovasi. Teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah tidak akan pernah maju tanpa dukungan lembaga, industri, dan masyarakat. Lembaga pendukung seperti OJK, DSN MUI, KNEKS, Vintage, lembaga pendidikan, hingga BMT. Semuanya saling terhubung membentuk ekosistem keuangan Islam yang utuh. Dengan sinergi inovasi dan literasi yang terus ditingkatkan,
Indonesia bisa menjadi pelopor keuangan syariah global, dan yang paling penting semua ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang menjalankan amanah syariah serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi umat. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Semoga informasi yang dibahas tadi bisa bikin kalian lebih paham dan tertarik sama dunia perbankan syariah yang menarik ini. Jangan lupa memberikan like-nya dan subscribe ya. Dan jangan ragu untuk tulis komentar di bawah tentang pendapat atau pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran menarik lainnya. Saya Elviani Gwinet Gosal, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.